Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Sari dengan NIM 55542200032 dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam. Pada video kali ini akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam ini adalah asal tempat pengambilan hukum Islam itu tersendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam ini sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam, di mana pada hakikatnya dalil syar'i atau sumber hukum Islam ini hanya satu, yaitu Al-Quran. Karena semua dalil yang ada hanyalah penjelasan dari Al-Quran, dan semua dalil itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Mahmud Saltut, bahwasannya sumber hukum Islam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu sunnah atau hadis, yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang kemudian sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, di mana ketika membacanya mengandung nilai ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pada Al-Quran terdapat beberapa keistimewaan yang dirinci oleh Yusuf Qaradawi dalam membumikan syariat Islam, yaitu yang pertama mukjizat dan bukti kebenaran. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghendaki mukjizat bagi para nabi lainnya berupa benda nyata. Misalnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan bisa mengubah tongkat menjadi ular. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa juga dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kekal dan terpelihara. Hal ini terbukti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan terpeliharanya Al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Firman tersebut menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengingkari untuk memelihara Al-Quran. Terbukti lebih dari 14 abad sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, belum ada perubahan sedikit pun terhadapnya kecuali hanya pada kaidah penulisan atau imlak semata. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat universal dan tidak sektarian. Artinya Al-Quran bersifat universal dapat terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya, mengajarkan tentang tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian karena Al-Quran tidak hanya diperuntukkan untuk golongan atau negara satu saja, melainkan Al-Quran ini berlaku untuk semua orang.
Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz ini tentunya sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip yang pertama, memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Yang kedua, mengecilkan tuntutan. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Masya Allah. Lalu kemudian hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini apa saja sih? Nah, secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ijmali. Ijmali adalah penjelasan Al-Quran yang masih bersifat umum, kemudian akan diperjelas rinciannya dengan sunnah. Seperti perintah untuk melaksanakan sholat, bayar zakat. Menjelaskan lafaz itu belum jelas maknanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirikanlah sholat tidak menjelaskan baik tentang tata caranya maupun kapan waktu pengerjaannya. Nah, sehingga hal tersebut perlu dijelaskan dengan sunnah Nabi, yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua yaitu isyarah. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum saja, baik isyarat maupun berupa ungkapan langsung. Peran sunnah di sini yaitu sebagai penjelas hukum yang termuat dalam pokok bahasan itu secara lebih detail. Yang ketiga yaitu tafsili. Tafsili ini maksudnya Al-Quran menerangkan hukum dengan rinci diikuti penjelasan secara detail, di mana sunnah merupakan penguat untuk penjelasan Al-Quran. Contohnya yaitu tentang hukum waris, tata cara dan hitung-hitungan dalam talak, berkaitan dengan mahram, tata cara lian, dan penetapan hukum. Lalu kemudian menurut Jamakhsyari mengemukakan bahwasannya ada 5 bagian yang terkandung dalam Al-Quran yang secara umum yang pertama yaitu Al-Ahkam Al-Itiqodiyah. Maksudnya yaitu hukum berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang kedua yaitu Al-Ahkam Al-Hulukiyah, hukum berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga yaitu Al-Ahkam Al-Kauniyah, hukum berkaitan dengan alam semesta. Yang keempat yaitu Al-Ahkam Al-Ibariyah, hukum berkaitan dengan kejadian masa lalu dan dapat menjadi ibrah. Yang kelima yaitu Al-Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Berdasarkan pembagian Jamakhsyari tersebut, sebenarnya kelima kandungan tersebut memiliki nilai muatan yang sama, hanya ada sedikit penjelasan yang berbeda. Seperti Al-Ahkam Al-Ibariyah, topik pembahasannya berkaitan kisah dari umat terdahulu, di mana hukum ini tujuannya untuk manusia mengambil sebagai pelajaran hidup dari kejadian umat terdahulu. Pelajaran baik sepatutnya dapat menjadi contoh untuk kehidupan manusia sehari-hari supaya mendapat ganjaran baik dari sang penguasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kemudaratan yang menyebabkan kemurkaan sudah seharusnya dijauhi dan kejadian sama tak terulang lagi pada masa sekarang. Seperti itu. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu ada hadis atau as-sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu tentang Rasulullah SAW baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, perangai, akhlak, serta sopan santun ataupun sepak terjang perjuangan yang ditinggalkan beliau baik sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira, atau setelah kerasulan beliau. Perlu diketahui bahwasannya Al-Quran dan Sunnah ini ada hubungan. Adapun hubungannya yaitu yang pertama yaitu mu'akid. Mu'akid adalah menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh As-Sunnah. Misalnya tentang sholat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh As-Sunnah.
Kemudian yaitu bayan. Bayan ini menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Ada 4 hal, yaitu yang pertama memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Misalnya perintah sholat dalam Al-Quran yang masih mujmal tersebut diperjelas dalam As-Sunnah ini. Demikian pula dengan contoh seperti zakat, haji, puasa. Yang kedua yaitu membatasi kemutlakan. Contohnya yaitu Al-Quran memerintahkan kita untuk berwasiat dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya, tetapi dalam As-Sunnah kemudian membatasinya. Kemudian yang ketiga yaitu mentahsihkan keumuman. Contohnya Al-Quran mengharamkan tentang bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian dalam As-Sunnah ini menghususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati, dan limpa. Yang keempat, menciptakan hukum baru. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat, di mana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. 3 istilah penting dalam hadis, yaitu yang pertama ada sanad. Sanad ini adalah jalur periwayatan hadis dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua yaitu matan. Matan ini adalah muatan atau kalimat hadis tersebut. Yang ketiga yaitu rawi, di mana rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Di mana berdasarkan sanadnya hadis ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatan. Yang kedua yaitu ada hadis ahad, di mana hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa jalur periwayatan yang derajatnya tidak sampai mutawatir. Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, hadis atau sunnah ini dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama yaitu hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang adil atau baik kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Yang kemudian ada hadis hasan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh orang adil atau baik juga, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Tapi kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya ini kurang baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada hadis maudhu, di mana hadis yang dibuat oleh seseorang atau karangan sendiri, kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah. Kemudian ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena rawinya tidak adil, terputus sanadnya, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatannya yang lebih kuat, atau ada cacat lain. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ada ijtihad. Nah, menurut bahasa, ijtihad ini berasal dari kata al-jihad dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Ijtihad adalah mengeluarkan segala upaya dan segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masingnya itu mengandung konsekuensi, kesulitan, dan keberatan. Abdul Wahab Halaf mengemukakan bahwa metode atau cara-cara ijtihad yaitu yang pertama ada ijma. Ini adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syara pada peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu qiyas. Secara etimologi qiyas ini bermakna menyamakan sesuatu, sedangkan secara istilah qiyas ini pengertiannya itu tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang menyatakan bahwasannya maka ambillah iktibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran. Jadi maksudnya begini, dengan mengambil iktibar itu adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu dan terdapat hukumnya. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yaitu memberikan hukum syara
kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau ijma atas dasar kemaslahatan. Yang keempat yaitu istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan yang tetap berpedoman pada dalil syar'i. Baik itu pengertian yang diperoleh dari nas, maslahah, atau bahkan Kelima ada urf. Jadi urf ini disebut juga adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap yang meninggalkan sesuatu. Yang keenam yaitu soda azariyah, artikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Yang ketujuh yaitu istihsob, dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Itulah tadi video mengenai sumber-sumber hukum Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.